Judul yang dipilih malam hari ini sangat menarik ya. Saya bacakan judulnya. Jadi judul Bible Study malam ini adalah memperhatikan apa yang Allah perhatikan. Betul ya, saya bacakan sekali lagi supaya tidak salah. Memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Nah, nanti sebelum Saudara Hadi memberikan gambaran yang menyeluruh dan detail mengenai pembahasan ini, saya ingin sedikit mengangkat, ya, saya coba tadi buka-buka di browser ya, internet. Sebenarnya kata memperhatikan itu diambil dari kata apa? Ternyata memang diambil dari kata hati, ya, memberi hati. Jadi, saudara-saudari, kata memperhatikan ini sangat berhubungan dengan hati. Jadi, jika kita ingin memperhatikan apa yang diperhatikan Allah, kita perlu banyak-banyak berdoa, Tuhan, beri aku hati seperti hatimu. Ya. Aku ingin hatiku adalah hatimu. Ya, moga dari situ apa yang ada di hati Allah boleh menjadi apa yang di hati kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Hadi, nanti beliau yang akan menjelaskan jauh lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari, selamat malam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Alangkah baiknya jika kita berdoa lagi ya, saudari, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita bersatu lagi di dalam doa ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami datang kembali padamu Tuhan. Oh Tuhan, kami perlu dirimu, kami perlu perkataanmu. Basuh bersih kami dengan darah-Mu. Oh, kami merendahkan diri kami, Tuhan, kepadamu. Oh, Tuhan, berbicaralah di atas setiap kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang memperhatikan apa yang Engkau perhatikan. Oh, Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Firman-Mu kuat, Tuhan. Firman-Mu hidup. Oh, Tuhan Yesus, supply kami semua. Terangi kami semua. Dapatkan kami semua. Oh Tuhan, kami benar-benar hidup di masa ini, memperhatikan apa yang Engkau perhatikan. Terima kasih Tuhan, kami bersandar padamu, kami terbuka padamu, urapi setiap kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik. Saudara-saudari, puji syukur pada Tuhan, malam hari ini kita kembali melanjutkan Bible Study Truth and Life ya, dari seri kepercayaan orang Kristen yang normal. Ya. Malam hari ini kita sudah sampai di buku yang terakhir dan bab yang terakhir ya, yaitu dari buku Kristus dan Orang Kristen. Jadi kita sudah 10 kali pertemuan ya, kalau tidak salah 10 kali pertemuan, 2 bulan lebih kita sudah memasuki sama-sama perihal kepercayaan orang Kristen yang normal. Ya, melalui buku yang 4 buku ya. Jadi dalam seri ini ada 4 buku, Kristus dan Allah, Kristus dan Kekristenan, Kristus dan Hidup Baru, lalu Kristus dan Orang Kristen. Ya. Amin. Dan sampailah malam hari ini kita di buku yang terakhir dan di bab yang terakhir. Nah, di buku yang terakhir dan di bab yang terakhir ini saya mengambil satu judul, di mana judul ini sebenarnya ada di dalam buku tersebut ya, ada di dalam satu subjudul begitu. Ya, saya mengambil subjudul ini menjadi topik utama juga di malam hari ini, yaitu memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Amin. Saudara-saudari, perkataan ini, judul ini, topik ini saya tujukan terlebih dulu kepada diri saya. Ya. Saudari ya, saya juga perlu belajar memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Di minggu yang lalu kita melihat satu topik yaitu makna dan penghidupan iman. Ya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu belajar menempuh hidup oleh iman. Dan malam hari ini kita juga perlu ada satu penempuhan hidup
yang lebih maju lagi, yaitu memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Amin. Kiranya kita berjaga-jaga, membuka diri kita, berdoa tiasa. Oh Tuhan, nampakkan dirimu, ya, nampakkan apakah yang kau perhatikan, dan buatlah aku tahu, ya, mengenal dan belajar mempersembahkan diri, memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Oke, saya memasuki topik ini dengan 3 poin besar, saudara-saudari. Yang pertama, kita akan melihat apa yang terjadi dengan dunia ini. Di dunia ini, apa yang terjadi di dunia ini. Lalu yang kedua adalah, poin besar yang kedua adalah kesaksian Yesus sebagai juru selamat. Lalu poin yang ketiga, kita akan masuk mengenai respon kita, yaitu memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Amin. Inilah 3 poin besar yang akan kita masuki dengan topik memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Mari kita lihat poin yang pertama, yaitu apa yang terjadi di dunia ini. Amin. Saudara-saudari, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan setelah kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan, tentu kita semua pasti bertanya, bagaimana saya harus hidup di dunia ini? Setelah ini saya hidup di dunia ini bagaimana? Ada juga mungkin yang bertanya, bagaimanakah sikap saya, perilaku saya, tindakan saya terhadap situasi yang terjadi di dunia ini? Ya, kita pasti ada bertanya demikian, ya. Saya waktu pertama kali menerima Tuhan sebagai juru selamat, ya waktu saya masih remaja saya juga bertanya, setelah ini mau apa lagi? Bagaimana ya saya hidup di dunia ini? Bagaimana sikap saya terhadap situasi yang terjadi di dunia ini? Ya, berbicara situasi yang terjadi di dunia ini, mungkin dari kita bisa berkata bahwa dunia ini sedang maju, ya. Dunia ini sedang berkembang. Lalu dunia ini sedang cepat, ya. Ada satu perubahan yang cepat dan semuanya serba instan atau teknologi juga serba cepat. Ya, beberapa orang ada yang berkata demikian. Ini memang benar, ya. Ini memang benar. Dunia serba maju, berkembang dan serba cepat, serba instan. Tapi kalau kita melihat sisi yang lain, kita juga akan menyadari bahwa di dunia ini penuh dengan persoalan. Di dunia ini banyak sekali persoalan. Di tengah kemajuan dunia, di tengah berkembangnya dunia, di tengah serba cepat, serba instannya dunia. Semua itu, ya, atau ada juga yang melihat banyak peluang di dunia, tetapi semuanya itu kita akan melihat bahwa dan menyadari bahwa ada banyak persoalan. Ya, mari kita coba lihat satu demi satu, ya, persoalan apa saja, ya. Ini hanya beberapa, ya, saudari. Ya, permasalahan yang pertama yang kita hadapi kesehatan, ya, kemiskinan sosial, kriminalitas, dan politik, ya, dan mungkin masih banyak lagi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, kita lihat persoalan kesehatan. Di dunia ini atau sekarang ini kita mengalami yang namanya pandemi, ya, di seluruh dunia. Di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia mengalami pandemi. Dan tidak ada yang tahu kapan ini berakhir, ya. Kapan ini berakhir? Pandemi virus COVID-19 ini kapan berakhir? Tidak ada yang tahu, ya. Sudah berjalan, ya, kalau di dunia sudah lebih 2 tahun, ya, dari 2019 COVID-19. Jadi tidak ada yang tahu kapan ini selesai. Dan bahkan saya ada lihat satu berita, ada satu virus lagi, ya, yang muncul, namanya virus, kalau saya nggak salah ngomongnya, Marburg, ya, yang ada di Afrika kalau nggak salah. Nah, virus ini juga ternyata diteliti, ya, lebih berbahaya, lebih cepat
menular dan lebih cepat membuat kondisi kesehatan manusia itu drop, langsung meninggal gitu. Ya, virus COVID-19 belum selesai. Sudah ada berita virus Marburg lagi. Oh, di dunia ini ada persoalan kesehatan. Lalu yang kedua ya, juga ada persoalan kriminalitas. Kalau dulu berbuat jahat itu kelihatan lah ya, nyata ya, misal membunuh atau apa dan lain sebagainya ya, kelihatan gitu, nyata ya. Tetapi sekarang kriminalitas itu juga banyak persoalan ya yang timbul ya, ada macamnya lagi. Contohnya mengambil data ya, mengambil data, lalu hacker mencuri data ya, dan lain sebagainya untuk digunakan dengan hal-hal yang tidak semestinya. Wah, penuh dengan persoalan ya. Ini kriminalitas yang terjadi di dunia saat ini. Lalu kemiskinan atau sosial. Jadi berbicara sosial atau kemiskinan juga nggak akan ada selesainya ya. Seakan-akan sekarang bahkan di masa pandemi jenjang yang di bawah sama jenjang yang di atas itu semakin jauh ya, semakin jauh. Perbedaannya semakin jauh. Yang di atas tambah di atas, yang di bawah tambah di bawah. Oh, semakin membuat jauh sekali, jauh sekali. Oh, jauh. Ya, saudari, ini pun juga timbul banyak persoalan. Ya, lalu ada lagi persoalan politik ya, politik. Ya, kita tahu bahwa di surat kabar atau di media media elektronik kita mendengar bahwa berita tentang Afghanistan ya. Wah, ya, berita tentang Afghanistan. Pemerintahan yang ada bisa diambil alih, ya, lalu masyarakatnya menjadi kacau balau. Oh, ini kenapa? Ada persoalan politik. Ya, kalau ngomong politik juga nggak akan ada habisnya ya. Di Indonesia terus ada ya. Sini sudah selesai, ini ada lagi, belum selesai ada lagi, dan terus semakin ada ya politik. Saudari ya, inilah dunia penuh dengan banyak persoalan. Dan semakin kita bicara tentang persoalan demi persoalan, berbicara tentang mengapa kok ini terjadi, mengapa kok ada persoalan di atas, kok ada timbul perbedaan, yang di atas semakin di atas, yang di bawah semakin di bawah, kok bisa kebijakan itu demikian, mengapa kok ini demikian ya. Wah, semakin bertanya mengapa, nggak akan ada habisnya ya. Wah, maka akan banyak sekali pertanyaan mengapa. Oh, saudari ya, inilah dunia penuh dengan banyak persoalan. Ya, saudari, hari ini kita perlu menyadari, perlu melihat sesungguhnya masalah atau persoalan yang terjadi di dunia ini, akar persoalannya itu dari mana ya? Kita perlu melihat hal ini. Akar persoalan dari dunia ini dari mana ya? Roma pasal 3:23 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah akar semua persoalan yang ada di dunia ini. Ya, karena dosalah timbullah persoalan tadi, kesehatan. Karena dosalah timbullah persoalan sosial, kriminalitas, politik. Dan karena dosalah semua manusia, apapun yang manusia kerjakan, tidak mencerminkan kemuliaan Allah. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi ekspresi Allah. Yang ada ya tadi, penuh dengan persoalan. Oh, saudari, kita perlu menyadari hal ini, melihat hal ini. Mengapa dunia penuh dengan banyak persoalan? Yakni karena akar semua persoalannya adalah dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Dan melihat hal ini, mungkin kita juga bisa berkata ya, di sisi yang lain,
ada juga orang yang ingin mencegah, yang ingin memperbaiki, dan yang ingin membangun ulang, menyelamatkan segala persoalan-persoalan dunia yang sedang terjadi ini. Entah itu persoalan politik, mereka ingin memperbaiki, entah itu persoalan sosial, mereka ingin memperbaiki. Persoalan ini pengen diperbaiki. Ada orang yang terus juga berusaha, ingin memperbaiki, ingin mencegah. Dengan apa? Melalui membuat satu kebijakan-kebijakan atau dengan membuat suatu hukum-hukum yang ada, supaya bisa persoalan ini bisa diperbaiki, bisa teratasi. Tapi saudari, kita juga menyadari bahwa setiap hukum-hukum atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat itu nggak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada orang yang nggak puas. Pasti ada orang yang tetap nggak mau Kok begini ya? Contohnya aja misal PPKM misal begitu Saudari, tidak semua puas mungkin. Ada juga yang nggak puas, ada juga yang senang Oh, saudari, inilah dunia, inilah persoalan yang terjadi di atas dunia ini, dan banyak orang juga ingin mencegah, memperbaiki setiap persoalan yang ada, entah itu politik, entah itu sosial, entah itu ini, entah itu hal-hal kriminalitas, kesehatan, ingin berbagian, ingin coba memperbaiki, lalu berbagian di dalamnya. Tetapi sesungguhnya hukum, kebijakan yang dibuat juga belum bisa memuaskan semua orang. Nah, jadi saudari, lalu bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita merespon, bagaimana kita melihat semua persoalan ini? Saudari pertama-tama kita perlu melihat perihal kesaksian Yesus sebagai juru selamat. Amen. Oh, saudari, kita perlu melihat bagaimana Yesus ketika dia datang pertama kali di bumi. Oh, dia datang, saudari, dia sungguh berbeda Dia datang sungguh berbeda. Dia datang penuh dengan kesaksian. Dia datang sebagai juru selamat. Amen. Mari kita baca sama-sama di Markus pasal 10 ayat 45. Di sana dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amen. Inilah kesaksian Yesus terhadap dunia yang penuh dengan persoalan ini. Oh, saudara-saudari, Tuhan datang bukan untuk dilayani. Haleluya. Tuhan datang bukan untuk dilayani, dia datang bukan untuk jadi pemimpin yang besar. Dia datang bukan juga untuk mengadakan satu revolusi. Oh, dia datang juga bukan untuk merubah satu sistem Oh, saudari, dia datang untuk melayani. Amen. Saudari, inilah kesaksian Yesus. Oh, dia datang untuk melayani. Amen. Dan dia melayani dengan apa? Dia datang, dia melayani dengan memberikan nyawanya. Oh, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Terhadap persoalan yang ada di dunia ini, oh, Tuhan justru datang melayani dan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang menjadi perhatian Tuhan saat itu bukanlah dia harus jadi pemimpin besar, bukanlah dia membawa satu revolusi yang besar, menggantikan sistem yang ada, tidak. Yang dia lakukan pada waktu itu, dia datang, dia hanya ingin menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia hanya ingin menyelamatkan orang dosa. Dia hanya ingin menebus, kita semua. Dia hanya ingin menolong orang-orang yang berdosa. Oh, saudari, inilah Tuhan kita. Inilah yang diperhatikan Kristus. Inilah kesaksian Yesus. Dia datang untuk melayani. Dia datang memberikan nyawanya. Dia datang untuk menyelamatkan. Oh, kita orang yang berdosa. Dia tahu betul akar permasalahan, akar semua persoalan.
Oh, dia datang menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Saudari, inilah kesaksian Yesus sebagai juru selamat. Mari kita lihat contoh yang lain ya di Alkitab. Di Markus pasal 6 ayat 45 sampai 46. Kita bisa melihat bahwa Tuhan di sini bukan bisa saja ya di Markus 6 ayat 45 sampai 6 ini bisa saja Tuhan itu membangun satu organisasi atau satu pengikut ya, satu pengikut buat dia ya. Karena di ceritanya di Markus pasal 6 dia sudah baru saja melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu banyak orang berbondong-bondong yang mengikuti dia. Bisa saja Tuhan bilang, terus ikut aku ya, ikut aku ya. Nanti aku akan merubah dunia jadi pengikut ya, jadi apa ya? Membangun organisasi, membangun satu sistem yang menjadi pemimpin besar, mengadakan revolusi yang besar. Dia bisa saja. Tapi Tuhan di Markus 6 ayat 45 sampai 46 Tuhan tidak melakukan itu. Oh, Tuhan menyuruh orang banyak itu pulang dan mereka berpisah dari mereka, lalu Tuhan pergi ke bukit untuk berdoa. Oh, inilah Tuhan yang melayani. Oh, inilah kesaksian Yesus sebagai juru selamat. Tuhan fokus Tuhan, perhatian Tuhan sangat jelas. Dia datang ke dunia adalah untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Amin. Lalu yang selanjutnya ya, kita juga bisa melihat di dalam Matius pasal 22 ayat 17 dan 21. Di ayat ini kita bisa melihat bahwa ada orang Farisi dan pendukung Herodes yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan sesungguhnya pertanyaannya itu mencobai Tuhan dan penuh dengan unsur politik ya. Penuh dengan unsur politik ya. Ya, di sana mereka bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ya, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Ya, orang Farisi dan pendukung Herodes ini bermaksud bertanya demikian supaya Tuhan itu bisa dijerat, bisa ditangkap ya. Ya, karena kalau Tuhan jawab boleh, maka para pendukung orang-orang Farisi itu ya, maka orang-orang Farisi itu akan menangkap dia. Kalau Tuhan jawab tidak boleh, maka pendukung Herodes yang akan menangkap dia. Oh, saudari, tetapi Tuhan sungguh-sungguh berhikmat. Tuhan sungguh-sungguh tahu betul perhatian dia. Dia tidak ada unsur politik di dalam dirinya. Dia tidak ingin turut campur dengan unsur politik yang ada di dalam dunia. Oh, Tuhan berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Oh, saudari, dari tiga potongan ayat yang tadi kita sudah baca, kita sungguh melihat bahwa di atas semua persoalan yang terjadi di dunia ini, oh, Tuhan hanya satu perhatiannya. Tuhan hanya satu fokusnya, yaitu Dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia ingin menyelamatkan orang berdosa. Dia ingin mendapatkan orang dosa. Dia ingin menolong orang dosa. Oh, dia sama sekali tidak ingin berbagian dengan unsur politik, persoalan yang terjadi ya, yang di dalam situasi ya saat itu. Oh, dia hanya tahu menyelamatkan orang yang berdosa. Amen. Inilah kesaksian Yesus sebagai juru selamat. Saudari, dari kesaksian Yesus inilah ya kita bisa melihat, kita bisa tahu bagaimanakah respon kita seharusnya ya terhadap setiap persoalan yang terjadi di dunia ini. Amen. Respon kita adalah memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Oh, memperhatikan atau apa yang Allah perhatikan. Saudari, kita perlu belajar
memiliki respon sedemikian, memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Amen. Saudari, memang dunia ini penuh dengan banyak persoalan, tetapi satu hal kita harus tahu, kita harus percaya, ya, bahwa Tuhan Allah tahu dengan jelas semua persoalan yang terjadi di dunia ini. Dan Allah juga sudah mempersiapkan cara-cara, langkah-langkah untuk membereskan setiap persoalan yang ada di dunia ini. Saudari, kita harus percaya terhadap hal ini. Karena itu, respon kita, perhatian kita, fokus kita hanyalah satu, yaitu memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Amen. Saudari, terhadap setiap persoalan itu Allah sudah tahu solusinya. Allah sudah menyiapkan caranya. Saudari, tetapi ada satu hal yang diperhatikan Allah. Saudari, inilah yang perlu kita perhatikan. Inilah yang harusnya menjadi fokus hidup kita. Mari kita baca di 1 Timotius pasal 2 ayat 3b sampai 4. Amin. Di sana dikatakan Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Inilah yang menjadi perhatian Allah kita. Inilah yang menjadi kehendak dari Allah kita, yaitu supaya semua orang diselamatkan. Oh, sesuai supaya semua orang diselamatkan. Sesuai sebagaimana Tuhan datang ya di muka bumi kali pertama. Oh, fokus dia, perhatian dia sama seperti yang Allah perhatikan, yaitu menyelamatkan orang dosa. Hari ini perhatian kita juga haruslah sama dengan perhatian Kristus. Yaitu apa? Menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Oh, menolong orang-orang yang berdosa. Amen. Saudari ya, berbicara menyelamatkan orang berdosa atau bisa dibilang memberitakan Injil, saudari, di masa pandemi ini bisa dikatakan ada satu kesulitan tersendiri ya. Ada satu kesulitan tersendiri bagaimana menyelamatkan orang. Bagaimana ya berbagian di dalam memberitakan Injil ya. Memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Oh, bagaimana ini ya? Sungguh terbatas. Sungguh ada satu kesulitan tersendiri di masa pandemi ini. Ya saya ya waktu saya saya sudah 1 tahun ya, saya sudah 1 tahun dipindah dari tempat saya melayani dulu ya. Memang tempat ini saya dulu pernah melayani di sini, tapi waktu itu masih single ya. Sekarang sudah berkeluarga, ditempatkan lagi di tempat yang dulu ya. Oh, saudari ya, waktu masuk pertama kali memang belum pandemi, tapi setelah itu pandemi, hanya selang 1 bulan kalau nggak salah. Setelah itu pandemi, wah semuanya berubah. Yang harusnya bisa memberitakan Injil tatap muka, bertemu orang tatap muka, ya menggembalakan tatap muka, semuanya sudah tidak bisa, sulit sekali. Oh, saudari ya, bahkan timbul satu api Injil itu kayak semakin sudah mulai redup gitu ya, mulai redup karena susah sekali untuk memberitakan Injil ya. Ada kesulitan, bukan susah, ada kesulitan tersendiri ya memberitakan Injil di masa pandemi. Tetapi semakin berdoa ya, berdoa lagi, baca Alkitab, baca Alkitab ya. Lalu Tuhan jamah saya ada 2 ayat yang menguatkan saya. 2 ayat yang menguatkan saya di dalam saya melayani dan terus beritakan Injil ya. Ini di 2 Timotius pasal 2 ayat 9 dan di Roma pasal 9 ayat 6. Di sana dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Haleluya. Firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Saudari, hari ini di tengah pandemi banyak kali belenggu. Banyak sekali belenggu ya. Wah, dibelenggu, dibatasi. Ya, tidak bisa ini, tidak bisa itu.
tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Oh, banyak belenggu, banyak batasan-batasan. Saya harus bagaimana ini ya? Oh, saudari, 2 Timotius 2 ayat 9 berkata, ada satu hal yang tidak terbelenggu, yaitu firman Allah. Firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Oh, saudari, saya berdoa ya, doa baca. Doakan ayat ini. Oh, saudari, firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak terbelenggu. Haleluya. Lalu Roma 9 ayat 6 juga berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amen. Firman Allah tidak mungkin gagal. Hari ini banyak bisnis yang gagal ya. Maksudnya banyak bisnis yang turun karena pandemi dan lain sebagainya. Oh, saudari, tapi ada satu hal yang tidak mungkin gagal, yaitu firman Allah tidak mungkin gagal. Haleluya. Saudari, meskipun kita di-mute, proklamirkan dua ayat ini. Firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak mungkin gagal. 1, 2, 3. Oh, firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak mungkin gagal. Amin. Oh, saudari, kita harus percaya atas hal ini ya. Bukankah kemarin kita melihat hidup oleh iman? Oh, hidup oleh iman sangat berhubungan dengan firman Allah. Oh, firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak mungkin gagal. Amen. Ya, membaca ayat ini, wah, saya mulai ada satu semangat lagi, gairah lagi, ya, berjuang lagi. Oh, saudari ya, tidak mengasihani diri sendiri ya, untuk memberitakan Injil ya, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Allah. Amin. Ya, waktu itu saya berbagian di pelayanan sampai sekarang sih melayani remaja ya, melayani remaja. Wah, awalnya ngajak remaja kumpul Zoom itu ya, pertama kali pandemi susah sekali ya, susah sekali. Wah, nggak mau ya, nggak mau kumpul, banyak alasan ya. Oh, lalu akhirnya berdoa dan ketemulah ayat nih. Akhirnya apa? Ayo kita baca firman Allah ya sama-sama, Alkitab sama-sama. Oh, saudari, kita ada laporan di grup WA, baca tiap hari harus laporan, ya, baca laporan. Ya, saya merasa awalnya ini pasti ada juga yang bohong misal gitu ya. Ada yang bohong, ada yang mungkin nggak baca tapi laporan. Karena yang lapor ada ini ya, ada reward gitu demikian. Nah, saya mikir wah ada yang bohong ini, tapi ya it's okay lah ya, saya bilang it's okay lah. Coba aja, firman Allah tidak terbelenggu, firman Allah tidak mungkin gagal. Saudari ya, baca, beneran selesai. Saya mengalami bahwa ada beberapa kelompok-kelompok remaja yang membaca Alkitab itu, oh, firman Allah itu menjamah mereka. Firman Allah itu menggerakkan hati mereka, membuat mereka bertobat, membuat mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Saudari, dari manakah ini? Oh, dari firman Allah yang tidak terbelenggu, dari firman Allah yang tidak mungkin gagal. Amen. Karena itu setiap kali ada remaja-remaja yang baptis ya, saya selalu berdoa, Tuhan, sungguh firman-Mu hidup ya. Oh, sungguh firman-Mu tidak terbelenggu. Oh, sungguh firman-Mu nggak mungkin gagal. Saudari, hari ini pun ya saya juga seringkali berdoa, telepon orang ya, hanya doa gitu, ya doa. Wah, Tuhan kasih perasaan, firman-Nya mana? Firman-Nya mana? Wah, banyak data tambahkan firman ya. Doa baca, nikmati firman lagi. Oh, kita akan mengalami firman itu hidup. Firman itu tidak terbelenggu. Firman itu tidak mungkin gagal. Amen. Ada satu lagi ya sharing, ada satu pemuda di tempat saya dulu saya melayani. Ya, pemuda ini suka sekali ya, setiap saya sharing itu dia mendengar lalu dia sharing ya tanpa disadari semakin sharing kalau biasanya selesai ibadah itu misal selesai persekutuan itu jam 11 begitu. Nah ini nggak pulang ya. Karena ini tetap di tempat ya sharing firman tuh ya sama saya sharing firman. Waktu itu ada satu sharing firman tentang Roma 10 ayat 13 ya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, pasti diselamatkan ya. Pemuda ini terjamah sekali ya dengan dengan firman Tuhan ini. Wah, lalu dia bilang ya, dia cerita satu kali, Kak, saya ngalamin satu
musibah, satu persoalan dalam hidup saya. Wah, lalu saya ingat Roma 10 ayat 13 ya. Firman Tuhan saya ingat ini. Lalu saya coba seru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Wah, dia berkata, dia bersaksi, wah ada satu yang berbeda ya, yang dia alami. Meskipun persoalan itu nggak selesai ya, tetapi di dalam dirinya ada satu letupan ya, ada satu damai sejahtera, ada satu apa ya yang memenuhi dia. Di dalam dia ada satu hal yang memenuhi dia. Oh, yang membuat dia diselamatkan. Oh, dia sungguh mengalami apa menyeru nama Tuhan itu diselamatkan. Haleluya. Dan lalu satu ketika ya ketemu lagi ya, dia bilang, Kak, saya juga bilang ke Roma 10 ayat 13 ini perkara menyeru nama Tuhan ke teman-teman saya. Wah, dan teman-teman saya juga sudah coba ya. Teman-teman saya juga saya ajak seru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Wah, mereka juga mengalami hal yang sama. Oh, mereka mengalami diselamatkan. Oh, saudari, haleluya. Dari kesaksian ini, kita bisa melihat bahwa di satu sisi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak mungkin gagal. Tapi di sisi yang lain, orang yang diselamatkan ini, oh saudari, bisa mempengaruhi orang-orang yang lain. Bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi orang-orang di sekitarnya. Dan tanpa disadari, setiap persoalan yang ada di dunia ini, sedikit demi sedikit orang itu didapatkan ya, orang itu berubah, nggak ada lagi, nggak kayak dulu, orang itu semakin ngasih Tuhan, orang itu semakin mengasihi gereja. Mengapa? Karena diselamatkan, karena menerima Tuhan Yesus. Saya teringat satu kisah yaitu Sakeus, amen. Saudari Sakeus, haleluya. Lukas 19 ayat 6 sampai 8 ya, amen. Kita tahu bahwa Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang bekerja di bea cukai, ya, bekerja di pajak, dan saya yakin dia juga ada di satu masuk di bagian pemerintahan ya pemerintahan, atau juga mungkin bisa masuk di politik juga ya. Oh, saya Sakeus ya, seorang yang pemungut cukai, seorang yang lihai, licik, memeras orang ya, saudari. Tetapi di Lukas 19 ayat 6 di sana dikatakan Sakeus segera turun dan haleluya. Oh, Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Amen. Oh, Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Amen. Ayat 8 berkata, saudari, ketika Sakeus menerima Yesus dengan sukacita, apakah yang terjadi? Oh, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Oh, saudari, Sakeus ini adalah orang yang wow, amazing ya. Dia begitu percaya Tuhan, begitu menerima Tuhan, berubah ya. Dia berani mempersembahkan, oh saudari, apa yang dia miliki, oh apa yang sudah dia perbuat ya dulunya, wah dia berubah, dia berikan apa yang tadi setengahnya akan diberikan pada orang miskin. Kalau ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jatuh miskin ini ya Sakeus. Tapi dia tidak memikirkan itu ya, tapi dia hanya memikirkan aku sudah terima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Saudari, hari ini banyak orang mungkin ingin menyelesaikan berbagai persoalan politik, persoalan sosial, persoalan negara, kemasyarakatan yang ada terjadi di dunia ini. Oh, saudari, tetapi ya kita perlu melihat sesungguhnya apakah yang diperhatikan Allah. Ya, dan diperhatikan Allah menyelamatkan orang dosa. Oh, menyelamatkan seperti Sakeus ya. Oh, ketika Sakeus orangnya didapatkan, manusianya didapatkan. Oh, saudari, maka akan berubah ya. Maka dengan sendirinya akan berubah karena ada Yesus di dalamnya. Haleluya, amen. Inilah kita perlu belajar memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Amen. Selanjutnya, ya, amen. Saudari, kita juga mengenal bahwa di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14, kita melihat bahwa status kita hari ini adalah garam dunia
dan terang dunia. Amen. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Amen. Garam dunia, garam itu berfungsi untuk mengawetkan ya, untuk mengawetkan. Ya. Seringkali berbicara garam dunia dan terang dunia itu banyak kali orang berkata harus pergi keluar ya. Harus demikian, banyak demikian ya. Saudari, sesungguhnya garam dunia dan terang dunia kita perlu melihat dulu apa itu garam dan apa itu terang. Garam berfungsi untuk mengawetkan sesuatu yang telah mati agar tidak busuk dan tidak berbau ya. Inilah fungsi garam. Nah, hari ini terhadap dunia, persoalan dunia yang mati ya. Saudari, kita perlu jadi garam dunia yang mengawetkan, yang apa? Bukan mengawetkan kematian, bukan, tapi mencegah dari bau busuk yang semakin menyebar ya. Apa mengawetkan yang mencegah bau busuk dan bau kebusukan dan bau yang tidak sedap. Inilah fungsi kita menjadi garam dunia. Lalu terang dunia. Ya, terang dunia ini adalah menyingkapkan, saudari, menyingkapkan. Jadi sangat baik demikian ya. Jika kita ada di sekumpulan orang yang misal bicara kotor, misal begitu ya, banyak orang yang bicara kotor. Lalu kita datang di situ, ketika berbicara kita sama sekali nggak ada perkataan kotor yang keluar dari diri kita. Orang-orang mulai menyadari keberadaan kita. Ya, wah, orang ini berbeda. Aku sungguh salah. Aku banyak kali omong kotor. Wah, orang ini nggak pernah ngomong kotor. Ya, wah, sungguh berbeda. Saudari, inilah menjadi terang dunia, menyingkapkan. Saudari, menyingkapkan. Hari ini keberadaan kita, saudari, perlu menyingkapkan kondisi semua orang hari ini. Keberadaan kita juga harus mengawetkan ya situasi yang terjadi di atas situasi persoalan dunia yang ada saat ini. Saudari, kita perlu menjadi kita perlu hal ini menyingkapkan dan mengawetkan. Haleluya, amen. Lalu selanjutnya, dunia ini seperti sebuah kapal yang karam ya, yang sudah hancur, yang sudah semuanya serba rusak ya, sepenuh dengan persoalan ya, seperti seperti kapal yang karam, di mana di dalamnya ada banyak orang ya di dalam kapal tersebut. Nah, lalu timbullah dua pilihan buat kita ya. Kita mau selamatkan kapalnya atau mau selamatkan orangnya, ya kan? Mau selamatkan orangnya atau mau selamatkan kapalnya. Saudari ya. Di waktu yang singkat tidak mungkin bagi kita untuk menyelamatkan kapalnya. Ya, di waktu yang singkat kita harusnya dan seharusnya adalah menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Ya. Demikian juga ya hari ini ya. Hari ini kita perlu menyelamatkan manusia. Memberitakan Injil ya. Menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus yang ada di dalam kapal, yang ada dalam dunia ini. Saudari, inilah yang diperhatikan Allah. Kita pun juga perlu memperhatikan apa yang Allah perhatikan. Amen. Yang terakhir, saudari, lalu mungkin kita bertanya, lalu persoalan itu bagaimana ya yang terjadi di dunia ini? Kapan selesainya ya? Saudari, Tuhan pernah berkata di Matius pasal 13. Amin. Di ayat 24 sampai 30, lalu juga ada potongan yang di ayat 36 dan 40 sampai 43. Ya, di Matius pasal 13 ini kita melihat perihal lalang dan gandum dan lalang ya, perihal gandum dan lalang. Ya, ini ada orang yang menaburkan benih yang baik, lalu tumbuhlah gandum, lalu juga ada yang menaburkan lalang ya, di ladang tersebut tumbuhlah lalang. Ya, tumbuhlah lalang. Lalu ada orang berkata, hambanya berkata ya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana lalang itu? Lalu jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ya, lalu ayat 29, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.
Nah, lalu Tuhan itu berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya. Lalu di ayat 36 sampai 43 ada murid-muridnya yang datang berkata tentang perumpamaan lalang dan gandum ini ya. Lalu Tuhan menjawab bahwa orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Amen. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudari, di sini dikatakan waktu menuai ialah akhir zaman dan anak manusia ya akan mengumpulkan apa ya tadi itu ya mengumpulkan lalang gandum. Saudari, ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di dunia saat ini akan benar-benar terselesaikan. Ya tadi saya bilang bahwa Allah sudah tahu, sudah tahu jelas bagaimana apa yang harus dia lakukan. Ya, yakni melalui kedatangan Tuhan kali kedua. Oh, semua persoalan yang ada di dunia ini, persoalan politik, sosial dan lain sebagainya. Oh, semuanya akan terselesaikan. Amin. Karena hanya ada kerajaan Allah. Oh, saudara, hanya ada kerajaannya. Saudari, haleluya. Karena itu, kita perhatikan yang pertama, kita memberitakan Injil di masa ini. Oh, memberitakan Injil, menyelamatkan banyak orang. Yang kedua, kita memperhatikan, menantikan Tuhan datang kembali. Kali kedua. Karena di mana Tuhan datang kembali, oh semua persoalan itu ya akan beres sudah. Semua persoalan itu Tuhan akan selesaikan. Haleluya. Saudari, kiranya firman malam hari ini benar-benar membuat kita mengenal, memiliki satu sikap, memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Amen. Saya sampai di sini, kita tutup dalam doa ya. Amen. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan. Oh Tuhan, sungguh kami mau berbagian dengan apa yang Engkau perhatikan. Oh Tuhan, pakai kami di masa pandemi ini. Kami tetap membara, menyelamatkan banyak orang. Oh Tuhan, memberitakan Injil. Tuhan juga di masa ini kami juga terus memperhatikan, menantikan kedatangan-Mu yang kali kedua. Oh Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan ke moderator. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Hadi. Saudari, tadi kita lihat sangat jelas ya bagaimana perkara kehendak Allah itu adalah perkara yang sangat penting dan perlu diperhatikan, ya, karena itu merupakan poin yang krusial. Sebentar, saya atur kamera saya. Oke. Nah, moga malam hari ini saudari mendapat gambaran yang menyeluruh ya mengenai apa yang ada di hati Allah yang perlu kita perhatikan. Sambil menunggu saudari mungkin mau bertanya atau jika ada hal yang tidak jelas, saya mungkin sedikit kembali ya kepada apa yang disampaikan Saudara Hadi tadi. Mungkin nanti Saudara Hadi bisa sedikit jelaskan. Jadi Saudara Hadi, kalau dari presentasi yang baru saja disampaikan, cara bagi kita hari ini untuk bisa memperhatikan kehendak Allah itu bagaimana cara sederhananya, Saudara Hadi? Ya, tadi saya sudah sharingkan bahwa kita berbagian di dalam memperhatikan apa yang diperhatikan Allah, yaitu melalui kita memberitakan Injil ya, memberitakan Injil Amen. Kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita ya. Yang memberitakan Injil yang paling sederhana adalah ya kita boleh sharing firman atau
ya paling gampang ya sharing chat ya, kalau enggak ya sharing Amin. chat kenikmatan firman Tuhan yang dialami atau pengalaman ya, kesaksian beroleh selamat dan lain sebagainya. Mungkin itu ya. Amin. Lalu yang kedua, memperhatikan apa yang diperhatikan Allah juga adalah ya kita menantikan Tuhan ya, menantikan Tuhan datang kali kedua. Tidak dipusingkan atau tidak dikhawatirkan oleh persoalan-persoalan yang ada apa di dunia ini ya, saat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, ini saya rasa sangat aplikatif ya, bahwa bagaimana kita bisa memperhatikan apa yang diperhatikan Allah, tadi tentu betul. Di satu sisi yang kita bahas beberapa 9 pertemuan yang lalu, kita banyak membahas mengenai bagaimana firman Tuhan itu adalah bagi kita. Namun hari ini, saudara-saudari, kita melihat satu sisi yang lain, bagaimana firman Tuhan itu melalui kita perlu tersalur ke dalam orang lain. Dengan demikian kita berbagian di dalam apa yang diperhatikan Allah, baik pemberitaan Injil maupun penggembalaan. Yang kedua, saudara-saudari, tadi saudara juga beritahu satu hal yang sangat penting yang perlu menjadi kunci dalam hidup kita, yaitu menantikan kehendak Allah. Saya bacakan satu ayat, tadi sempat dijamah juga, 2 Petrus 3 ayat 12 dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi Allah kita ingin segera datang, karena itu berkali-kali Dia kemukakan di dalam berbagai ayat firman Tuhan, aku segera datang. Tuhan sudah dekat. Siapakah orang yang mau memperhatikan perkataan itu? Ya, dunia sudah terlalu banyak menghambat. Moga kita menjadi orang yang menantikan dan mempercepat. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ada Saudara Irfan di sini ya. Ini ada yang masuk ke chat pribadi saya. Saudara, kira-kira apa ya yang akan terjadi jika kita tidak atau lalai memperhatikan apa yang Allah perhatikan? Boleh mungkin dari Saudara Hadi, kemudian Saudara Irfan. Ya, boleh berdua. Silakan. Oke, ya tadi ya, kalau kita nggak memperhatikan apa yang diperhatikan Allah, di dalam hidup kita mesti akan banyak pertanyaan ini ya, mengapa? Mengapa kok ini terjadi? Mengapa? Dan diliputi banyak satu kecemasan, ya, kekhawatiran, lalu harus bagaimana dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita benar-benar memperhatikan apa yang diperhatikan Allah, maka kita akan benar-benar ya dikendalikan. Saya teringat juga di Ibrani pasal 12 ya, ayat 1 dan 2 ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 yaitu kita perlu berlari ya tanpa beban, menanggalkan setiap beban dan dosa dan memandang Tuhan ya. Jadi kita perlu belajar ini ya. Berarti kalau kita nggak memperhatikan Allah, berarti penuh dengan beban, masih penuh dengan dosa. Bebannya bukan ya seperti kekhawatiran dan lain sebagainya. Jadi ya itulah yang terjadi ya jika kita tidak memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Dan bahkan ya nanti kita bisa yang terakhir kita nggak sadar Tuhan akan datang ya, kita jadi yang sama seperti ya kisah Lot dan Abraham itu ya. Amin. Amin. Mungkin dari saudara yang menambahkan. Amin. Dari Saudara Irfan ada yang mau ditambah? Ya baik. Jadi ya saya sempat ingat ya di alam semesta ini bisa dikatakan ada 3 persona yang menjadi pusat perhatian ya, yaitu Allah, manusia dan iblis ya. Dan manusia ini hanya bisa memilih ya, memilih mau kehendak Allah atau kehendak iblis ya, kehendak musuh ya. Jadi manusia ini diperebutkan oleh Allah dan iblis ya. Jadi ketika kita tidak melihat kehendak Allah, sangat-sangat mungkin ya kita akhirnya hanya memperhatikan kehendak iblis ya. Dalam arti kehendak iblis ini apa? Kehendak yang berlawanan dengan Allah ya. Jadi kehendak diri kita sendiri, mungkin kita lebih cari nama kita,
untuk diri kita sendiri, padahal Allah menghendaki sebenarnya untuk memuliakan Allah itu sendiri ya. Jadi ya saya merasa itu ya, memang kita perlu mencari kehendak Allah, ya kan. Firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ya kan. Jadi kehendak Allah tadi ya, ada pertanyaan bagaimana kita mengetahui kehendak Allah. Ya, kehendak Allah tentu ada di dalam pembicaraannya, ya, firman-Nya ya. Jadi kita boleh membaca Alkitab terus, ya, kita mencari tahu sambil berdoa ya, ketika membaca firman, berdoa, memohon Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu ya, seperti Efesus, sehingga kita mengenal apa sih kehendak Allah, maksudnya khususnya atas kita manusia ya, dan kita akhirnya bisa satu ya dengan kehendak Allah ya. Kita nggak mengambil kehendak si musuh, kehendak si iblis ya. Amin. Demikian. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Saya rasa dua jawaban ini sangat baik ya. Tadi sekedar mengulang kembali, merefresh apa yang dijawab saudara-saudara. Ya betul, di dalam kitab Ibrani pasal 11 ya, kita tahu bahwa kita perlu berlari di dalam pertandingan yang wajib ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, begitu kita tidak memperhatikan dengan mata kita tertuju kepada hal yang lain, maka pertandingan yang diwajibkan ini akan terhambat ya, larinya ini akan bisa miss aim, salah sasaran. Dan yang rugi adalah diri kita. Ya, tadi Saudara Adi sempat bahas mengenai Abraham dan Lot, itu sangat baik ya, contohnya di mana Abraham memperhatikan kehendak Allah, apa yang diperhatikan Allah, sedangkan Lot memperhatikan apa yang untung bagi dirinya sendiri. Nah, tapi ini tidak serta-merta ada, saudara-saudara, tiba-tiba Abraham menjadi orang yang tahu kehendak Allah. Karena Abraham belajar dari sebuah pelajaran, tentu kita masih ingat, Abraham sempat memperhatikan apa yang diperhatikan menurut dirinya sendiri, betul ya? Saudara-saudari, dengan mengambil Hagar sebagai istri dan melahirkan Ismail. Nah, akibatnya itu yang mengerikan, saudara-saudari. Akibatnya adalah Allah tidak berbicara kepada Abraham selama berapa tahun? 13 tahun. Itu adalah masa yang sangat sunyi, masa yang sangat hening, di mana Allah yang sangat suka berbicara, Allah yang sangat suka berfirman, selama 13 tahun bungkam, tidak tercatat. Ya, karena ada seseorang yang tidak memperhatikan kehendaknya, tidak memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Allah. Saudara-saudari, di satu sisi kayaknya Allah yang dirugikan, tetapi sebenarnya saat itu Abraham mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, moga hari ini juga, melalui kita memperhatikan apa yang diperhatikan Allah, hidup kita mengalami keuntungan yang sangat besar. Salah satunya adalah setiap hari ada perkataan Tuhan yang segar, mendiris kita, menyegarkan kita, menguatkan kita. Puji Tuhan. Apakah ada pertanyaan lagi, saudara-saudari, ingin ditanyakan seputar firman? Hari ini baik sekali ya firman ini. Saya rasa disampaikan sangat baik untuk menutup 4 buku yang sudah kita bahas. Ya, minggu depan kita akan ada kesimpulan dari semuanya ini, dan 2 minggu lagi kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Atau ada tambahan dulu dari Saudara Irfan? Ya, sambil menunggu kalau misalkan tidak ada pertanyaan ya, saya ingat satu cerita, satu ilustrasi yang bisa saya rasa menjawab pertanyaan tadi ya. Mengenai kehendak Allah ya, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah ya. Tadi kan ada cerita mengenai keluarga ya. Kita sudah percaya Tuhan, dibaptis, menerima Tuhan, kita menjadi anak-anaknya ya. Jadi Allah kita Allah yang punya kehendak, dan kalau kita mau mengetahui kehendaknya ya kita perlu banyak meluangkan waktu bersama dengan Dia ya. Jadi kayak misalkan saya sama anak saya bicara, Papa mau kamu pintar, Papa mau kamu belajar sungguh-sungguh, sebelum makan berdoa dulu, bangun pagi, berdoa dulu, persembahkan diri kepada Tuhan ya. Jadi karena ada meluangkan waktu ya bersama dengan anak saya bisa mengutarakan ya apa yang menjadi isi hati saya kepada dia ya kan. Jadi
Allah hari ini juga sama ya. Kalau kita mau mengetahui kehendak Allah, kita perlu banyak meluangkan waktu ya, berbincang-bincang dengan Dia ya. Pada salah satu bentuk praktisnya ya hari ini kita percaya Allah terus berbicara melalui firman-Nya ya dalam Alkitab, juga melalui saudara-saudari yang di dalam Tuhan ya, yang memang sudah membaca terlebih dahulu, merenungkan dan membagikannya ya. Jadi ada dua hal ini ya yang saya rasa. Jadi kita mau mengetahui kehendak Allah, luangkanlah waktu untuk membaca Alkitab ya, firman Tuhan, buku-buku rohani. Yang kedua, luangkanlah waktu juga berkumpul bersama dengan saudara-saudari di dalam Tuhan ya. Kita boleh tanya, kita boleh apa tadi ya, saya sangat menikmati pengalamannya saudara Hadi ya, bahwa firman Tuhan itu tidak terbelenggu dan sebagainya. Awalnya terhadap remaja sulit, tapi ya dengan setia tetap bahwa akhirnya mereka bisa mendapatkan Tuhan, bahkan mengajak teman-temannya. Ini kan sangat menguatkan kita ya. Kita tahu, oh memang ini kehendak Allah. Kalau Allah sudah memulai, firman Tuhan sudah ditaburkan, ya penuh dengan kuasa, bisa mendapatkan mereka semua. Ya kan? Jadi ya saya rasa demikian ya. Mau mengetahui kehendak Allah, banyak-banyaklah persembahkan waktu kita. Kita mau datang kepada firman Tuhan, kita mau rindu ya bersekutu bersama dengan saudara-saudari di dalam Tuhan. Kita sharing ya kan pengalaman dan sebagainya. Akhirnya kita bisa makin mengetahui kehendak Allah ini. Amin. Amen. Puji Tuhan. Saudari, apakah ada yang mau disampaikan kembali atau ditanyakan? Kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri. Baik, ini muncul satu pertanyaan. Kebetulan di sini juga ada Saudara Hansen. Saya undang untuk hadir juga ya. Moga juga bisa melengkapi semua jawaban. Ini boleh dari 3 saudara menjawab. Saudara-saudara, jika pandemi ini berakhir, karena tadi Saudara Hadi bicara tentang pandemi, apakah kita punya kesempatan yang lebih baik untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah? Mungkin maksud dari pertanyaan ini adalah, apakah kita perlu menunggu pandemi ini berakhir, atau kita bisa melakukannya mulai dari sekarang? Amin. Ada satu ayat dikatakan bahwa, saya lupa di mana ayatnya ya, bahwa kalau nggak salah pergunakanlah waktu yang ada ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Masalah Efesus 5 ayat 16 ya. Kata pergunakanlah itu kalau nggak salah rebutlah kesempatan yang ada ya. Rebutlah kesempatan yang ada. Saudara-saudari ya, jadi rebutlah, amin, kesempatan yang ada. Kalau masih ada hari ini, ya hari ini kita kerjakan, saudari. Kalau kita nggak tahu ya, nanti setelah pandemi, sorry ya, misal saya, nanti setelah pandemi saya masih ada nggak, misal begitu ya, saya masih ada nggak, saya juga nggak tahu. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Hari ini ada kesempatan, ya kita pergunakan baik-baik untuk memperhatikan apa yang diperhatikan Allah. Jangan biarkan waktu itu lewat begitu saja tanpa kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan. Dan sesungguhnya mumpung pandemi ini juga hati banyak orang itu sebenarnya sedang cari jalan ya, banyak cari jalan. Hati orang sedang penuh dengan pertanyaan dan butuh jawaban-jawaban. Dan kalau misal kita hadir dengan jawaban yang pas, misalnya jawaban yang tepat dengan firman Tuhan yang tepat, sesuai, maka mereka pun juga bisa didapatkan ya. Mereka pun juga bisa didapatkan. Amin. Mungkin itu dari saya. Ya, puji Tuhan, sangat touching, sangat baik sekali. Mungkin Saudara Irfan, Saudara Hansen bisa tambahkan sekaligus menjawab pertanyaan Saudari Tanti dari Makassar ya. Bagaimana mengetahui kehendak Allah dalam kesulitan kita ini? Baik, saya coba menjawab. Saudara-saudari, bahwa hari ini kita bisa mengenal kehendak Allah itu
telah disampaikan ya, bahwa yang pertama pasti oleh karena kita membaca firman-Nya ya, karena di dalam perkataannya itu ada kehendaknya yang disampaikan kepada kita. Nah, lalu ini sangat khusus ya, Saudari Tanti mengatakan di dalam kondisi yang sulit ya. Karena itu dalam kondisi yang sulit kita juga perlu selain memperhatikan firman Tuhan, kita juga perlu memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan sehingga Roh Kudus bisa berbicara kepada kita. Ya, jadi ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang mengurapi, yang memimpin, dan juga yang ketiga, kita perlu melihat lingkungan sekitar kita. Ya, ketika kita berdoa, menikmati firman-Nya, Tuhan juga berkata ya, berjaga-jagalah ya, dan berdoalah. Artinya selain kita berdoa, kita juga perlu mengamati ya situasi di sekitar kita. Apakah ada perubahan ya, sehingga kita akan makin melihat kehendak Allah itu apa di dalam situasi tersebut. Jadi 3 hal ini perlu menjadi 3 komponen yang kita perhatikan di dalam mengetahui kehendak Allah. Amin. Puji Tuhan. Amen. Amin. Saya sempat mau ngechat ini ya ayatnya. Oke, sambil saya mau ngechat bentar ya. Jadi saya mengambil ayat di 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua ya. Jadi di sini dikatakan sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, jadi sungguh sangat menarik ya, di dalam bahasa Inggris itu hari ini atau adalah present day ya. Jadi hari ini adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi entah pandemi selesai atau tidak, kita masih ada hari ini, dan hari ini adalah hari yang paling baik kita mendapatkan Tuhan, kita mengalami keselamatan Tuhan, mengalami kehendak Tuhan ya. Jadi jangan perlu menunggu besok atau lusa atau bagaimana ya, 1 tahun setelah pandemi selesai dan sebagainya. Kita adalah orang Kristen yang orang bilang kata hari ini ya. Kristus kita adalah Kristus yang hari ini ya. Kita perlu mengalami Kristus yang selalu baru, yang sekarang ya. Jangan pengalaman yang dulu saya, karena Tuhan kita nggak usang ya. Dia selalu baru, kita harus dapatkan dia sekarang ya. Jadi demikian, semoga ayat ini bisa menguatkan kita semua ya. Kita boleh mendapatkan Tuhan setiap hari. Kapan kita paling menikmati Tuhan, kapan kita paling mengasihi Tuhan, kapan kita mengetahui kehendaknya, ya sekarang ya, hari ini saya mau dia pertolongannya dan sebagainya ya. Puji Tuhan, makasih Saudara Syari, ini jawabannya sangat kaya dan limpah, moga semua bisa menjadi pengalaman kita. Ya setidaknya hari ini kita dapat bagaimana apa yang diperhatikan Allah bisa kita perhatikan. Tentu untuk kita perlu tinggal dalam firman, tinggal dalam persekutuan, dan kemudian kita juga perlu memberitakan dan juga menantikan kedatangannya. Saudara-saudari, untuk menutup persekutuan kita di Bible Study ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kehendak Allah itu solid, kehendak Allah tidak akan pernah berubah oleh keadaan apapun. Yang berubah adalah cara kita memperhatikan kehendak Allah. Ya, moga kita bisa memiliki hati yang memperhatikan kehendak Allah yang tidak pernah berubah itu. Sekalipun langit dan bumi berlalu. Bagaimana caranya? Firman Tuhan tidak berlalu. Karena itu hati kita perlu melekat pada firman. Kedua, kesulitan itu bisa datang dari beberapa penyebab. Memang yang pertama karena manusia itu lalai, kedua karena dosa, tetapi ketiga juga karena tangan Allah yang menanggulangi. Moga apapun dari 3 hal itu yang terjadi, saudara-saudari kita bisa banyak bertobat, berpaling kepada Tuhan, meminta Tuhan banyak tergarap ke atas diri kita, sehingga di dalam kesulitan itu kita mendapatkan diri Allah. Terima kasih Saudara Irfan, Saudara Hansen, Saudara Hadi untuk pelayanannya. Mungkin untuk menutup ini, sekali lagi,
Kita undang saudara-saudari untuk bisa buka mikrofon, kita bisa saling menyapa, saling mengucapkan kata berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Tuhan Yesus. Berkati semua. Yesus memberkati saudara-saudari. Terima kasih. Berkati. Semuanya, saudara. Terima kasih. Berkati dari Amin. Irfan. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Amin. Saudara. Tuhan.